Halo Libra, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, perasaan si dia orang yang kamu fokuskan. Gitu ya, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. So, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai membacakan terlebih dahulu terkait perasaan kamu dulu, Libra, gitu ya. Kita mulai dulu dengan membacakan perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Sekaligus pembacaan ini akan membantu kamu untuk mengetahui apakah readingan ini adalah untuk kamu atau bukan. Jadi kalau di bagian ini kamu merasa resonate dengan kondisi kamu, dengan apa yang kamu rasakan, maka ini adalah readingan untuk kamu. Namun apabila kamu merasa kurang resonate atau tidak resonate, maka readingan ini bukan untuk kamu dan jangan dipaksa gitu ya, karena ini adalah general reading gitu ya. So, kita langsung mulai saja. Kita ada kartu Six of Pentacles. Kemudian kita punya King of Pentacles. Kita punya Two of Swords. Kita punya Four of Cups. Dan kita punya Knight of Swords. Gitu ya. So, Libra, aku melihat kamu sebenarnya sejauh ini masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia. Hanya saja kamu sedang berada di kondisi yang terbilang jenuh. Kamu lagi jenuh, lagi lelah, lagi bosan, baik terhadap dia ataupun terhadap kondisi hubungan kalian. Permasalahan utamanya di sini, aku melihat kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak balance, tidak stabil, atau tidak seimbang dalam hubungan kalian. Dan atas apapun ketidakstabilan ini, sangat mengganggu pikiran kamu, sangat menjadi beban pikiran untuk kamu, mengganggu fokus kamu, dan berdampaklah ke kamu jadi jenuh, bosan, dan lelah terkait kondisi hubungan. Atau bahkan terhadap si dia. Gitu ya. Nah, ada beberapa macam ketidakstabilan yang aku lihat di sini. Yang pertama, dari segi komunikasi di mana kamu merasa adanya komunikasi yang tidak balance atau tidak seimbang. Contoh, harusnya kan komunikasi di antara kalian berdua itu sifatnya dua arah. Tapi kamu ngerasanya kok satu arah saja. Satu arah dalam artian yang satu lebih banyak berbicara, tapi minim mendengar. Yang satunya lagi sebaliknya. Lebih banyak mendengar, tapi minim berbicara. Idealnya kan sama-sama punya porsi berbicara dan mendengar yang sama. Gitu. Tapi kamu ngerasanya tidak ideal. Bukan dua arah, tapi satu arah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat ada perbedaan pola pikir atau kedewasaan di sini. Dan itu jatuhnya ke dalam ketidakstabilan. Yang satu, kedewasaannya itu sudah seorang King of Pentacles, energi King of Pentacles. Yang satu lagi, siapapun itu, kamu ataupun dia, masih di level Knight of Swords gitu. Nah, idealnya kan raja ya sama ratu gitu kan, atau kalau kita berbicara secara kasta gitu ya, raja ya dengan sesama raja atau dengan ratu gitu, ratu ya dengan ratu atau dengan raja kalau kita berbicara secara kasta gitu kan. Yang pasti kan bukan raja atau ratu dengan pendekar atau kesatria, itu kan udah beda kasta ibaratnya gitu kan. Ini aku bukan mau membeda-bedakan ya. Ini cuman menggunakan perumpamaan saja biar lebih mudah dipahami gitu. Nah, itu yang kedua gitu ya, perbedaan kedewasaan yang menjadi bentrok dan alhasil ada ketidakseimbangan atau ketidakstabilan. Yang ketiga, salah satu di antara kalian itu orangnya terbilang lambat dalam segala sesuatunya, lambat dalam mempertimbangkan, dalam decision making,
Yang satunya terlalu terburu-buru gitu. Bahkan terbilang gegabah terkadang. Yang satu gegabah, yang satu terlalu lambat gitu. Ada kondisi di sana. Ada juga ketidakstabilan dalam artian yang satu terlalu banyak berpikir, yang satu terlalu praktikal tapi kadang nggak dipikirin atau nggak dipertimbangin gitu. Aku melihat dan merasakan kondisi atau energi seperti itu gitu ya. Nah, untuk zodiak sendiri, aku melihat kita ada King of Pentacles. Itu adalah Earth sign, ada Virgo, Taurus, dan Capricorn. Kita juga punya Knight of Swords, di mana ini adalah Air sign, yaitu Libra, Aquarius, dan Gemini atau Gemini gitu ya. Nggak mesti, cuman itu yang aku lihat dan itu yang tertarik di sini gitu ya. Oke. Okay. So, Libra kita bakal lihat ke perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana gitu ya. Kita ada Ten of Pentacles. Kita ada King of Wands. Kita ada Three of Pentacles. Kita ada Six of Pentacles. Kita ada keluar Six of Pentacles 2 kali ya. Dan yang terakhir kita punya Three of Wands. Gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. So, ada angel number di sini, ada 3, 3 dan naik itu kartu ke 12. 1 tambah 2 itu 3 gitu ya. Jadi 3, 3, 3. Nah, 3, 3 itu 3, 3, 3 itu sendiri berbicara tentang harus balance antara body, mind, and soul gitu. Nah, balance, balik lagi tadi aku bilang permasalahannya itu adalah terkait balance gitu ya, terkait ada yang tidak stabil dan di sini ada 333 berbicara tentang kestabilan gitu ya. Nah, untuk definisi lebih lanjutnya, kamu bisa googling 333 itu berbicara terkait apa. Jadi somehow untuk beberapa dari kalian jika merasa terpanggil untuk research terkait makna 333 secara lebih mendalam, pasti ada clue di sana terkait hubungan kalian atau terkait perasaan dia terhadap kamu gitu ya, terkait kondisi hubungan kalian. Dan possible untuk beberapa dari kalian belakangan atau kedepannya akan sering melihat 333 gitu ya. Dan possible 3 juga merupakan angka yang signifikan untuk hubungan kalian. Misal tanggal ulang tahun salah satu atau bulan ulang tahun salah satu atau angka favorit gitu ya, atau tanggal atau bulan jadian dan atau lain-lain gitu ya. Tapi somehow 3 di sini aku ngerasanya merupakan angka yang signifikan untuk beberapa dari kalian gitu ya, baik dari sisi kamu atau sisi berdua atau sisi dia aja gitu ya. So, lanjut. Kalau perasaan dia terhadap kamu lebih ke gini. Sekarang ini bukannya dia nggak punya rasa sama sekali, bukan. Dia tetap mempunyai perasaan sama kamu, di mana dia mempunyai keinginan agar hubungan kalian agar bisa long term, agar bisa langgeng, sehat, dan kalau memungkinkan sampai ke arah pernikahan dan membangun rumah tangga bersama. Kalau kamu sudah menikah, dia mau agar pernikahannya itu awet, jangan sampai rusak, jangan sampai ada perpisahan, gitu. Dia sebenarnya menginginkan komunikasi dan hubungan yang terus intens, mendalam. Kalau ada masalah, ingin membicarakan solusinya gitu ya, ingin menciptakan kestabilan untuk hubungan, untuk komunikasi. Cuman di sini energinya Pentacles dan Wands, tidak ada energi Cups gitu. Jadi aku melihat di sini bahwa perasaan dia sekarang ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ada penurunan. Penurunan kadar perasaan. Walaupun perasaannya so far masih ada, tapi tidak sekuat sebelum-sebelumnya.
gitu. Aku melihat dia respect kamu sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu. Respect terkait value dalam diri kamu. Value itu dibagi jadi dua, ada inner value dan outer value. Kalau inner value itu seperti personality, attitude, pola pikir, kedewasaan gitu ya. Kalau outer value itu seperti penampilan fisik gitu ya, materi, kestabilan finansial atau kestabilan karir gitu ya. Nah, tapi terlepas dari inner value atau outer value yang dia hormati dari kamu, ada nilai diri dari kamu yang dia sangat hormati dan dia sangat respect kamu untuk apapun value ini, inner dan ataupun outer value gitu. Cuman atas satu dan lain hal, atas apapun itu penyebabnya, perasaannya tidak sekuat itu. Tidak sekuat sebelum-sebelumnya. Atas apapun penyebabnya. Sehingga karena ada penurunan kadar perasaan, aku melihat dia juga mempertimbangkan untuk move on. Atau menyudahi. Atau mundur dari hubungan. Yes, dia mau ada kelanjutan hubungan. Dia mau agar hubungan bisa long term. Bisa berkembang. Tapi at the same time, dia merasa secara perasaan romantisnya, secara emosinya tidak sekuat dulu. Bahkan berkurang drastis. Jadi, karena hal tersebut, dia mempertimbangkan untuk apa gue move on aja. Baru sebatas pertimbangan dan pemikiran. Belum ada action yang diambil untuk benar-benar move on, tapi ada kepikiran gitu. Nah, mungkin kamu ngerasanya aneh. Kok kalau sayang, kalau dia punya harapan positif, kalau dia respect, kok dia malah mau move on? Mungkin kamu akan bertanya seperti itu. Dia merasanya karena perasaannya berkurang ini tuh ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, ini penyebabnya ini yang membuat ada pertimbangan untuk move on ini. Penyebabnya dari sisi dia adalah dia merasa pondasi hubungan kalian itu lemah, tidak kuat. Pondasi hubungan tuh apa sih? Ibarat bangunan. Kalau mau bangunan tinggi tapi tetap kuat, terlepas dari ada angin topan, itu kan yang menentukan kuat atau tidak, roboh atau tidak kan yang paling bawah pondasinya. Nah, dia merasa pondasi untuk hubungan kalian itu nggak kuat atau belum kuat. That's why itu berdampak ke dia perasaannya menurun gitu. Aku melihat dia orang yang realistis. Realistis dalam artian gue emang sayang sama dia, tapi kondisi hubungan kami pondasinya nggak kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, mau gue berharap gimana pun ya sulit. Nah, karena ada perasaan seperti itu, ada pemikiran, ada pertimbangan ke arah sana, makanya perasaannya menurun gitu. Nah, pondasi hubungan itu contohnya apa? Contoh, tadi komunikasi yang nggak balance. Komunikasi kan inti gitu kan, inti dari hubungan, nggak hanya hubungan percintaan, hubungan dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan teman, dengan sahabat, semua kan intinya dari komunikasi dulu. Sedangkan di awal tadi ada ketidakstabilan dalam komunikasi atau pondasi hubungan belum benar-benar mengenal satu sama lain, terlepas dari sudah berapa lama kalian berhubungan atau kenal atau dekat gitu ya. Pondasi hubungan juga bisa berarti lebih ke arah trust terhadap satu sama lain atau terhadap hubungan yang belum kuat, belum terdevelop gitu ya. Sedangkan trust itu salah satu pondasi hubungan yang benar-benar menentukan keberlangsungan hubungan ke depannya. Tapi apapun bentuk pondasi hubungannya, ada energi di mana pondasi hubungan kalian menurut dia tidak kuat. Dan itu menyebabkan perasaannya menurun. Gitu. Plus aku juga melihat dia orang yang realistis. Gitu. Untuk beberapa dari kalian, aku melihatnya dia lagi berfokus pada finansial dan atau karirnya, sehingga berdampak ke
bagaimana dia berperilaku terhadap kamu, terhadap hubungan gitu ya. Ketika aku bilang berfokus pada finansial dan atau karir, itu bisa dalam artian memang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, cuma lagi hektik, lagi sibuk, atau lagi benar-benar fokus, atau memang ada masalah, sehingga berdampak ke bagaimana dia berperilaku terhadap kamu, terhadap hubungan, berdampak ke bagaimana dia berkomunikasi. Seperti itu ya. Untuk zodiak kita punya King of Wands di sini. King of Wands merupakan fire sign, ada Leo, Sagittarius, dan Aries atau Aries gitu ya. Nggak mesti gitu ya, cuman itu yang tertarik di sini energinya gitu ya. So, Libra, kita bakal lihat sarannya untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan dengan si dia gitu ya. So, we'll see. Kita ada kartu Prosperity Lies Ahead. Kita juga ada kartu You and Your Loved Ones Are Safe. The Answers You Need Are Coming. Dan yang terakhir kita punya kartu Your Hard Work Is Coming Off. Is Paying Off. Gitu ya. Oke. Aku merasakan energi di mana banyak dari kamu Libra yang sedang bertanya-tanya, apakah sebaiknya kamu tetap bertahan atau move on dari dia, dari hubungan. Dan dengan kartu-kartu yang keluar ini, kamu lebih disarankan untuk bertahan gitu. Karena sebenarnya di depan sana kondisi bisa banget membaik. Kondisi bisa banget berkembang dan hubungan jadi secure lagi, jadi merasa nyaman, hangat lagi gitu. Nah, jadi kamu diminta untuk tetap bertahan dan jangan menyerah karena perjuanganmu tidak akan sia-sia. Jadi lanjutkan perjuanganmu. Itu sarannya di sini gitu. Nah, cuman kan bagaimana berperilaku untuk tiap orang itu pasti beda-beda gitu karena kan situasi di antara kamu dengan Libra yang lain kan pasti beda-beda gitu. Jadi kamu harus sesuaikan dengan situasi kondisi, dengan sikap dia, dengan pengalaman yang ada gitu. Nah, supaya bisa tepat dalam pengambilan langkah, kamu harus tenang secara pikiran dan emosi agar kamu tidak terburu-buru, tidak gegabah, tidak impulsif dalam bertindak, dalam berucap. Seperti itu. Gitu ya. Dan fokuslah pada prosesnya, pada apa yang sekarang ini bisa dilakukan. Dan ketika aku bilang fokuslah pada apa yang bisa dilakukan, kalau enggak ada yang bisa kamu lakukan terkait terkait hubungan kalian, maka fokuslah ke diri kamu sendiri. Terus improve gitu ya, sebagai seorang individu, terus belajar. Berfokus pada karir, pada finansial, pada hobi, self-care, olahraga, dan atau lain-lain. Gitu ya. Aku melihat beberapa dari kalian ada yang LDR dan itu cukup jadi isu gitu ya. Even LDR yang ada yang LDR-nya memang harus pakai pesawat untuk bisa bertemu langsung, atau sebenarnya ada juga yang masih terjangkau oleh mobil, tapi tetap kan jadinya intensitas pertemuannya jadi berkurang, tidak bisa seintens kalau lebih dekat gitu kan. Tapi something about LDR di sini gitu ya. Aku merasakan energi seperti itu. Nah, ini kan general reading, sedangkan sarannya adalah untuk bertahan gitu kan. Balik lagi, saran untuk bertahan ini bisa saja untuk beberapa Libra, tapi untuk beberapa lain mungkin tidak gitu. Jadi, kamu yang paling tahu situasi kamu. Kalau kamu merasa tidak baik untuk bertahan, it's okay gitu. Kalau kamu clueless atau kamu tetap bingung, better kamu personal reading gitu ya untuk penarikan energi dan bimbingan secara personal gitu ya. So, Libra, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata, apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung, aku minta maaf. Untuk kamu yang mau melakukan personal reading dengan aku, kamu bisa kontak ke akun Instagram aku. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya.
Untuk price list sendiri sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan dari masing-masing sesi maupun paket. Gitu ya. So, Libra, sekali lagi terima kasih banyak. Untuk kamu yang terpanggil, untuk komen, like, share, dan subscribe silahkan. Tapi jika tidak apa-apa, tidak ada paksaan sama sekali. So, Libra, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.